adik-adik remaja dan Naposobulung HKBP Sukabumi dan HKBP Cianjur, apa kabar? Inang harap semuanya dalam keadaan sehat, penuh sukacita. Kita bertemu kembali di acara PHD Remaja dan Naposobulung HKBP Resort Sukabumi. Sebelum kita memulai ibadah kita terlebih dahulu bersaat teduh. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita siapkan hati untuk memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu, dimuliakan Engkau selama-lamanya ya Tuhan, yang kami puji dan kami sembah, Allah yang baik yang penuh dengan kuasa. Tuhan, sungguh besar kasih dan anugerah-Mu yang kami rasakan di dalam kehidupan kami.
Oleh karena itu kami layak untuk memuji dan memuliakan Engkau senantiasa. Melalui persekutuan ini Tuhan, ibadah PA, Remaja dan Naposo Bulung, HKBP Resort Sukabumi. Biarlah Roh Kudus-Mu berdiam di dalam hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu lebih luar biasa Engkau nyatakan bagi kami, dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom adik-adik, remaja, dan juga Naposo Bulung HKBP Resort Sukabumi dan HKBP Cianjur. Kita disapa oleh firman Tuhan pada acara PA hari ini yang tertulis di kitab Yakobus pasal yang keempat, yang dimulai dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, remaja dan Naposo Bulung, mungkin kita sudah pernah mendengar berita ini, yaitu seorang penyanyi yang terkenal yang pernah menjadi juara 3 di The Voice Amerika tahun 2014 yang bernama Christina Grimmie atau Christine Grimmie. Gadis muda ini mempunyai segudang impian dan harapan, adik-adikku. Dia berencana untuk menulis lebih banyak lagi lagu, membuat album, dan melakukan tour ke banyak daerah. Suatu hari, setelah Christina Grimmie melakukan konser, seperti biasa, dia melakukan acara jumpa fans. Tapi tidak disangka dan tidak diduga-duga, itulah terakhir kali dia berada di panggung. Karena apa? Karena di tengah acara jumpa fans pada saat itu, seorang pria menembaknya sampai 3 kali dan akhirnya dia meninggal dunia. Siapa yang menyangka gadis yang mempunyai suara yang indah ini, yang punya masa depan yang bagus, hidupnya begitu singkat. Adik-adik sekalian, apakah arti hidupmu? Terkadang kita mungkin sibuk membuat rencana akan masa depan kita. Setelah saya tamat SLTV, saya akan melanjut ke SLTA, sekolah yang lebih bagus. Atau anak SLTA setelah nanti kelulusan SLTA, saya akan melanjutkan ke perguruan tinggi yang lebih bagus. Atau setelah saya tamat dari perguruan tinggi, saya akan bekerja. Atau kita berangkat dari kampung, kita berencana setelah saya nanti di Sukabumi, saya akan merencanakan ini dan itu, saya akan membeli pertapakan, saya akan membeli rumah, saya akan menikah, dan lain sebagainya. Tetapi, terkadang
kita hanya bisa untuk berencana membuat masa depan adik-adik Naposo ataupun remaja. Namun, kita melupakan satu hal. Siapapun dan kapan saja pun kita bisa mengalami hal yang sama, yaitu meninggalkan dunia ini. Kita tidak tahu. Manusia hanya berencana. Banyak orang yang berusaha untuk membuat suatu perencanaan di dalam hidupnya. Dengan apa yang kita alami di pandemi COVID-19 ini, di awal tahun atau mungkin di bulan Januari 2020, banyak mungkin remaja berencana nanti saya akan begini, Naposo juga berencana saya akan begini, juga keluarga nantinya akan merencanakan begitu dan ini. Tapi apa yang terjadi? Rencana Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Perencanaan itu tidak salah, saudaraku. Itu hal yang sangat penting. Dengan perencanaan yang baik, dengan perencanaan yang matang, langkah hidup seseorang akan semakin terarah, akan semakin teratur ke suatu sasaran yang hendak dia tuju. Namun, kalau kita menonton mass media, ya adik-adik, atau televisi, kita menonton kehidupan artis di mana para paranormal atau peramal diramalkan keluarga si A akan bercerai di tahun ini, keluarga si B akan langgeng pernikahannya sampai tahun yang kedua dan keempat dan sebagainya. Tidak sedikit orang pergi ke peramal, benar apa tidak? Pergi ke paranormal untuk mengetahui apa yang terjadi dengan masa depannya. Termasuk juga ada orang Kristen di dalamnya. Banyak yang terperdaya, banyak yang percaya mereka akan membuat perencanaan sesuai dengan nasihat daripada paranormal tersebut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan ini, bagaimana Alkitab mengajarkan kepada kita, remaja dan Naposo Bulung, tentang masa depan. Melalui kitab Yakobus, kita mempelajari bahwasannya masa depan itu adalah milik siapa? Milik Tuhan. Tidak seorang pun adik-adik mengetahui apa yang terjadi di masa depannya. Pemilik masa depan itu adalah Tuhan. Jika Tuhan pemilik masa depanmu, maka libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan hidupmu. Oleh karena itu, Yakobus menegaskan bahwa hikmat, kemampuan manusia itu terbatas adanya. Manusia tidak mengetahui hari esok. Hanya Allah yang mengetahui. Seperti tadi yang tertulis di firman Tuhan pada hari ini, dikatakan di dalam ayat yang ke-14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Apa artinya di sana? Adik-adik, bahwasanya manusia itu adalah fana. Seperti uap yang sebentar saja kelihatan dan sebentar lagi akan lenyap. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan, kita diingatkan tanpa pertolongan, tanpa tuntunan Allah, manusia tidak memiliki kemampuan sama sekali. Apalagi untuk mewujudkan hari esok atau untuk mewujudkan masa depannya. Karena itu, melalui firman Tuhan, Yakobus mengingatkan agar jangan sekali-kali melupakan Tuhan dalam setiap perencanaanmu. Apa yang engkau rencanakan di dalam kehidupanmu? Terkadang ya adik-adikku, sangat mudah kita mengatakan, aku berserah kepadamu Tuhan. Pimpinlah aku Tuhan,
dengan begitu gamblang kita mengucapkan perkataan itu. Faktanya apa? Hidup kita sering dibawa pengaturan diri sendiri. Kita merasa diri kita hebat. Kita merasa diri kita mampu. Kita menentukan langkah hidup kita dengan apa? Dengan mengandalkan kepintaran kita, dengan mengandalkan kekuatan kita, dengan mengandalkan kecanggihan teknologi, atau dengan mengandalkan uang yang kita miliki, atau dengan mengandalkan kekayaan daripada orang tua, dan lain sebagainya. Kita mengira bahwa semua yang kita rencanakan akan berhasil dengan hal-hal itu semua, sehingga kita melupakan Tuhan. Jika kita melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita, itu adalah suatu kesalahan yang begitu fatal. Orang yang melupakan Tuhan dalam setiap rencana hidupnya, sama artinya dia meremehkan Tuhan. Dia mengabaikan kehadiran Tuhan. Dia menganggap seolah-olah Tuhan itu tidak punya kuasa, dan dia menganggap seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Padahal apa yang terjadi? Esok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, tak seorang pun yang mengetahui tentang masa depan kita. Kita hanya bisa menduga dan mengira. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan pada malam hari ini, mengikuti tuntunan Allah dan bergantung kepada kehendak Allah adalah sebuah keharusan. Jangan sekali-kali kita mengandalkan kekuatan, kepintaran, intelektual kita, dan kita mengesampingkan Tuhan dari kehidupan kita. Melalui firman Tuhan pada hari ini, iman harus menjadi dasar untuk melangkah ke masa depan. Itu yang mau dikatakan oleh Yakobus kepada kita. Dan iman itu harus aktif. Dia harus berusaha semaksimal mungkin. Lalu apa yang dia usahakan, serahkan kembali kepada Tuhan, supaya Allah yang memberikan yang terbaik bagi kehidupan adik-adikku semuanya. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan pada saat ini, apapun yang engkau rencanakan, apapun yang engkau pikirkan, apapun yang engkau usahakan, semuanya serahkan semuanya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang mengatur, biar Tuhan yang memberikan yang terbaik bagi kehidupanmu. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Amsal 19 ayat 21, dikatakan di sana, banyaklah rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat sapaan firman-Mu yang telah mengingatkan kami, terkhusus adik-adik kami remaja dan Naposo Bulung, supaya di setiap apa yang kami rencanakan, apa yang kami usahakan, apa yang kami cita-citakan, kami senantiasa melibatkan Tuhan di dalam setiap pekerjaan kami. Tuhan, terkadang kami sering mengandalkan kekuatan kami, kepintaran kami, intelektual kami, itu akan menuju kepada kesia-siaan. Karena itu Tuhan, biarlah kami semakin mempunyai iman dan kepercayaan yang teguh mengandalkan Tuhan di dalam setiap apa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami banyak melakukan dosa, ampuni dosa kami. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi dengan lagu Tak Ku Tahu Kan Hari Esok.
dadaku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Semoga firman Tuhan yang telah kita dengar semakin memotivasi kita untuk senantiasa melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan kehidupan kita. Kekuatan seseorang di dalam hatinya itu tergantung dari tingkat percayanya sama Tuhan. Nih ya, makin kita bergantung sama kasihnya Tuhan, cintanya Tuhan, dan pertolongan yang dari Tuhan, nyali kita itu pasti gak akan gampang ciut, alias putus asa, dan kita akan merasa woles hadapin masalah. Bukan berarti kita merasa hebat, enggak. Tapi kita percaya nih kalau Tuhan kita tuh jauh lebih hebat. Nah, tapi beda ceritanya waktu kita bergantung sama manusia. Ya kadang-kadang memang harapannya semu, gak benar-benar nyata dan gak benar-benar sempurna. Ya karena memang mereka juga manusia, sama kayak kita, punya kelemahan. Nah, jadi kunci utamanya waktu kita punya harapan, dan harapan itu kita serahkan sepenuhnya sama Tuhan. Nah pasti kata putus asa, kata kecewa itu gak akan ada dalam kamus hidup kita.